konsisten nih Mbak, bukan seperti berdua nih ya. Kemarin-kemarin caci maki Prabowo, kemudian dukung sekarang ya. Jadi kita politik itu belajar konsistensi Mbak. Lihat begini yang mencari etika yang hilang itu, yang nggak punya etika tadi itu. Jadi ini tugas yang berat memang sama si mbak-mbak ini, karena saya nggak merasa berat Bang. Karena memang ya harus mencuci orang yang melanggar etik. Nah sehingga kemudian tadi sampai penjelasan tentang food estate yang gagal itu kemudian dengan menggunakan uang sendiri ya. Oke, ini nih kita pegang aja nanti ini dulu. Jadi ya harus dibedakan Mbak, tugas parlemen ya dengan eksekutif, legislatif dan eksekutif. Jadi kalau PSI belum pernah di DPR, berjuanglah masuk ke DPR, karena memang DPR itu dibayar untuk mengawasi ya. Jadi yang kita awasi itu adalah sikap dan kebijakan pejabatnya, bukan orangnya. Jadi bedain orang sama pejabatnya ya. Yang kita kritik itu pejabatnya Mbak. Jadi dibedain. Nah kemudian tadi ini katanya beretika enggak itu. Saya anggota DPR, pendukung pemerintah ya. Ini konsisten nih Mbak, bukan seperti berdua nih ya. Kemarin-kemarin caci maki Prabowo, kemudian dukung sekarang ya. Jadi kita politik itu belajar konsistensi Mbak. Ya, konsistensi. Ya, kalau mau dukung saja. Bang Masinton, cawapres Anda juga dulu tim sesnya Pak Prabowo, Bang Masinton. Loh, saya ini juga pernah kami mendukung Bu Mega ketika sama Pak Prabowo. Ya udah kalau gitu nggak usah ngomong konsistensi. Jadi yang saya tanyakan itu sikap personal kalian, gitu loh. Oke, poinnya ya. Bang Masinton. Jadi kalau saya mengkritik itu adalah kebijakan, bukan kepada orang. Jadi kalian bedain tuh. Ya. Nah jadi ya agar bisa dibedakan mana kritik terhadap kebijakan, mana yang terhadap orang. Cara kemarin itu tidak ada perdebatan dimanapun, di dalam harusnya itu sebagai panggung orang-orang yang bermartabat, kemudian menjadi recehan begitu loh. Supaya nggak repetisi Bang Masinton, cara yang mana maksudnya Bang? Yang menurut Anda keliru itu cara yang mana? Lah, lihat begini yang mencari etika yang hilang itu, yang nggak punya etika tadi itu maju ke depan. Nah kemudian maju ke depan, kemudian menanyakan catatan itu tuh enak ya Caimin ini. Itu nggak ada itu dalam perdebatan apapun. Orang mau mencatat mau apa itu buah pikiran, bukan yang dihafalkan. Buah pikiran penting tuh dicatat kan, Iya. sebagai pengingat. Nah jadi buat teman-teman ya, belajarlah, nggak usah cari pembenaran apa segala macam lah. Pakailah hati nurani. Lihat kalau ada anak-anaknya teman-teman tuh kelakuannya sengak begitu tuh, teman-teman nggak ajarkan. Oke, kembali lagi di channel Sonka TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentunya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita, karena poinnya teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit perdebatan antara Bes Natalis dan Tasmara, dan PS Masinton, pengamat politik sebagai jubir dari Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024 kemarin. Tentunya dalam beretika, tentunya kita meminta pemimpin yang beretika dan beratitude, karena poin utama adalah sikap dan attitude, itu yang paling penting. Tentunya Masinton juga menyinggung soal tidak konsistennya seorang Grace Natalis dan Tasmara tersebut, karena dulunya beliau mendukung beliau menghina Pak Prabowo, dan sekarang mendukung Prabowo Subianto dalam ajang Pilpres di 2023 sampai 2024. Sebenarnya sah-sah saja, karena mereka adalah memiliki pilihan yang menurut mereka sangat
bisa memimpin NKRI ini. Tetapi yang dipertanyakan adalah kenapa mereka tidak konsisten, padahal dulu mereka telah menghina Pak Prabowo Subianto. Itu beredar di media sosial dengan perkataan Grace Natalis dan bahkan Tas Marah. Soal etika, memang di saat debat kemarin, debat Cawapres, yang dimana Gibran mencari atau seakan-akan mencari jawaban dari Prof Mahfud dan Cak Imin, yang dimana Cak Imin dan Prof Mahfud memiliki catatan. Sebenarnya sah-sah saja, tetapi ketika etika dari Gibran memang banyak kontroversial, bahkan banyak pro dan kontra terhadap tindakan yang digunakan oleh Gibran. Memang baru ini sejarahnya ketika Gibran debat dengan gaya tengil dan dengan gayanya sok wow, tetapi ya menurut dia wajar-wajar saja. Tetapi bagi masyarakat memang beranggapan bahwasannya Gibran itu sangat arogan dan sangat sombong, seakan-akan dia lebih pintar dari Cak Imin yang sudah berpengalaman dan bahkan seorang Prof Mahfud juga. Prof Mahfud kan kita tahu adalah profesor sebagai menteri dari Pak Presiden Jokowi dulunya. Sebenarnya ini nggak terlalu fokus untuk kita bahas karena ajang Pilpres 2024 sudah selesai dan bahkan mereka dan saat ini Prabowo dan Gibran sudah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang memimpin NKRI ini ke depannya. Sebenarnya kita berikan saja doa semoga mereka amanah dan menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan oleh negara dan bahkan melanjutkan program-program yang belum terselesaikan seperti program Pak Jokowi di IKN dan banyak sekali. Soal etika, memang kembali lagi kita membahas soal etika. Tentunya di negara kita ini perlunya adab terutama attitude. Di mana-mana tetap attitude, karena nomor satu di negara kita ini ada attitude, adab. Ketika pemimpin tidak memiliki attitude dan tidak memiliki integritas yang tinggi dan tidak memiliki konsisten dalam perkataan, maka kita tahu kualitas dari seorang pemimpin tersebut. Ini kembali lagi kepada saudara-saudara kita yang hadir menonton saat ini. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang pernyataan dari Masinton tersebut atau jubir Prof Mahfud dan Ganjar Pranowo? Menurut saya benar sekali ketika kita seorang pengamat politik dan seorang partai, ketika kita melontarkan kata-kata, tentunya kita harus memiliki konsisten. Nah, betapa malunya seorang Grace Natalis di depan tersebut, di depan banyak orang. Ya menurut saya malu sih karena disinggung pada saat debat dan bahkan bukan di depan orang tersebut, tetapi di mata masyarakat, banyak masyarakat menonton video ini. Ya menurut saya ini kembali lagi kepada saudara-saudara kita yang hadir saat ini, bagaimana menilai perdebatan pada Capres dalam kemarin. Tentunya agar tidak mengulang kembali lagi pada Pilpres di 2029 yang akan mendatang. Mungkin banyak yang mengkritik dan bahkan banyak yang mengomentari sikap dari Gibran dan sikap dari jubir dari Prabowo dan Gibran. Tentunya tidak masalah sebenarnya bagi kita, tapi ya tidak sewajarnya seorang pemimpin melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan perdebatan. Makanya banyak para pengamat politik mengkritik hal tersebut, dan ya sejak awal saja memang banyak dikritik soal attitude Gibran yang melanggar konstitusi lah, banyak sekali itu secara terang-terangan teman-teman. Bahkan Anwar Usman juga diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Saya tidak bisa mengatakan bahwasanya ini valid atau tidaknya, ya itu kembali lagi kepada teman-teman bagaimana melihat informasi yang saat ini beredar di media sosial, yang dimana-mana viral di media sosial mengenai Mahkamah Konstitusi yang diganti jadi Mahkamah Keluarga. Itulah yang terjadi saat kemarin tersebut. Mungkin berita ini juga sudah lama, tapi ya perlunya kita mengingatkan kembali agar kedepannya kita memiliki etika dan konsisten dalam hal apapun. Nah,
Karena perlunya seorang pemimpin memiliki konsisten dan memiliki attitude yang tinggi. Karena ketika pemimpin tidak memiliki attitude, maka ya untuk di bawahnya juga akan mengikut. Attitude ini bisa dengan tidak memakan uang duit negara dan mengatur menterinya agar tidak korupsi. Banyak attitude yang perlu. Karena ketika ada menteri yang korupsi, itu sudah melanggar attitude. Karena tidak ada attitude-nya, kenapa dimakan uang rakyat? Tapi saya yakin ketika Pak Prabowo dan Gibran memimpin NKRI ini di tahun 2024 sampai 2029, saya yakin bahwasanya mereka akan memberantas para koruptor di negara kita yang merugikan negara dan bahkan merugikan masyarakat. Yang seharusnya itu adalah uang negara, seharusnya itu adalah uang masyarakat. Tetapi mereka sewenang-wenang mengambil uang negara tersebut. Maka pesan kami terhadap Prabowo dan Gibran, tuntaskanlah ini para koruptor ini agar tidak hidup di negara Republik Indonesia ini. Karena tidak butuh seperti orang mereka yang melakukan korupsi, yang melakukan hal-hal mafia-mafia migas, mafia-mafia apapun itu. Ya berantas, jangan ada pun. Apalagi persoalan judi online saat ini banyak yang beredar, dan ini merusak moral negara, merusak moral para masyarakat ketika mereka terjun untuk melakukan judi online tersebut. Bahkan rumah mereka pun dijual untuk bersenang-senang dalam judi online tersebut. Maka saran kami Pak, semoga Bapak menuntaskan ini, semoga membereskan ini, biar tidak ada judi online yang beredar di media sosial ini. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini, mungkin teman-teman juga sudah memahami, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonka TV melaporkan.